Reaksi Saif Salih usai Garuda Pertiwi hantam Malaysia 3 gol tanpa balas. Kualitas Indonesia di atas kita. Kemenangan meyakinkan kembali diraih Garuda Pertiwi di ajang Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Timnas Putri Indonesia berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor telak 3 gol tanpa balas dalam reaksi Saif Salih usai Garuda Pertiwi hantam Malaysia 3 gol tanpa balas. Kualitas Indonesia di atas kita. Kemenangan meyakinkan kembali diraih Garuda Pertiwi di ajang Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Timnas Putri Indonesia berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor telak 3 gol tanpa balas dalam pertandingan Grup A yang berlangsung di Super Soccer Arena, Kudus, Jawa Tengah, Minggu malam 16 Agustus 2026. Hasil ini bukan hanya memastikan Garuda Pertiwi semakin kokoh di persaingan Grup A, tetapi juga memunculkan reaksi menarik dari Malaysia. Salah satu sosok yang memberikan perhatian terhadap performa Garuda Pertiwi adalah legenda sepak bola Malaysia, Saif Salih. Saif Salih melihat langsung bagaimana timnas putri Indonesia mampu mengontrol pertandingan dan mencetak 3 gol tanpa memberikan kesempatan bagi Malaysia untuk membalas. Menurut Saif Salih, kualitas permainan Garuda Pertiwi saat ini memang berada di atas Malaysia. Bahkan ia memberikan pesan yang cukup mengejutkan. Kualitas Garuda Pertiwi di atas kita. Jadi, mari kita belajar dari Timnas Putri Indonesia dan dukung Garuda Pertiwi kalahkan Hong Kong, ujar Saif Salih. Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena dalam situasi seperti sekarang, Malaysia justru membutuhkan bantuan dari hasil pertandingan Indonesia melawan Hong Kong untuk menjaga peluang lolos ke semifinal. Artinya, setelah dikalahkan Garuda Pertiwi 3 gol tanpa balas, Malaysia kini harus berharap Indonesia mampu mengalahkan Hong Kong. Situasi ini tentu cukup unik. Rivalitas Indonesia dan Malaysia memang selalu menjadi perhatian dalam sepak bola Asia Tenggara. Namun kali ini, Malaysia justru membutuhkan kemenangan Indonesia agar peluang mereka untuk melangkah ke semifinal tetap terbuka. Garuda Pertiwi tampil dominan. Pertandingan Indonesia menghadapi Malaysia sebenarnya sudah menunjukkan keunggulan Garuda Pertiwi sejak awal. Indonesia tidak membutuhkan waktu lama untuk membuka keunggulan. Pada menit ke-14, gawang Malaysia berhasil dibobol Fadila. Gol tersebut membuat kepercayaan diri pemain-pemain Garuda Pertiwi semakin meningkat. Malaysia berusaha memberikan perlawanan, tetapi Indonesia mampu menjaga intensitas permainan. Tekanan demi tekanan terus diberikan oleh Garuda Pertiwi. Memasuki menit ke-32, Indonesia kembali mendapatkan peluang emas. Jazlyn Kayla Viryal dijatuhkan di dalam kotak penalti Malaysia setelah terjadi pelanggaran yang kemudian ditinjau oleh wasit. Keputusan akhirnya memberikan hadiah penalti untuk Garuda Pertiwi. Jazlyn Kayla Viryal sendiri maju sebagai eksekutor. Dengan tenang, Jazlyn menjalankan tugasnya dan mengubah skor menjadi 2 gol tanpa balas. Malaysia semakin berada dalam tekanan. Sementara itu, Garuda Pertiwi justru semakin percaya diri. Indonesia terus mencoba mencari gol tambahan. Namun hingga babak pertama berakhir, skor tetap 2 gol tanpa balas untuk keunggulan Garuda Pertiwi. Gol ketiga Indonesia semakin membuat Malaysia tertekan. Memasuki babak kedua, Malaysia mencoba memperbaiki permainan. Namun Garuda Pertiwi tidak mengendurkan tekanan. Pertahanan Indonesia juga mampu mengantisipasi berbagai upaya Malaysia. Sampai akhirnya pada menit ke-80, gol ketiga Garuda Pertiwi tercipta melalui situasi sepak pojok. Nafiza Ayasha Nori melepaskan tendangan dari sudut lapangan. Bola melengkung dengan arah yang sangat sulit dan akhirnya masuk ke dalam gawang Malaysia. Gol tersebut membuat Garuda Pertiwi unggul 3 gol tanpa balas. Hingga pertandingan berakhir, Malaysia tidak mampu mencetak gol. Skor 3 gol tanpa balas pun bertahan. Indonesia meraih kemenangan penting sekaligus menunjukkan bahwa mereka memang sedang berada dalam kondisi yang sangat kuat di Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Saif Salih akui kualitas Indonesia di atas Malaysia. Kekalahan tersebut membuat Saif Salih memberikan penilaian terhadap permainan kedua tim. Menurutnya, ada perbedaan kualitas yang terlihat ketika Malaysia menghadapi Garuda Pertiwi. Saif Salih tidak sekadar melihat hasil akhir. Ia juga menyoroti bagaimana Indonesia mampu bermain efektif, memanfaatkan peluang, menjaga tekanan, serta mempertahankan keunggulan hingga pertandingan selesai. Karena itu, Saif Salih menganggap Malaysia harus menjadikan pertandingan melawan Indonesia sebagai bahan pembelajaran. Alih-alih hanya kecewa karena kalah,
Malaysia dinilai harus mempelajari bagaimana Indonesia membangun permainan. Kualitas Garuda Pertiwi di atas kita, kata Saif Sali. Kalimat tersebut menjadi sebuah pengakuan menarik dari sosok yang memahami sepak bola Malaysia. Lebih menarik lagi, Saif Sali kemudian mengajak Malaysia untuk mendukung Garuda Pertiwi pada pertandingan berikutnya. Bukan karena Malaysia berubah menjadi pendukung Indonesia sepenuhnya, namun karena kemenangan Indonesia atas Hong Kong akan membuka kembali peluang Malaysia untuk lolos ke semifinal. Posisi Malaysia dalam situasi sulit. Kekalahan dari Indonesia membuat Malaysia berada dalam posisi yang sangat sulit di grup A. Sebelumnya, Malaysia bermain imbang tanpa gol ketika menghadapi Hong Kong. Kemudian Malaysia harus mengakui keunggulan Garuda Pertiwi dengan skor 3 gol tanpa balas. Sementara itu, Hong Kong berhasil menghancurkan Arab Saudi dengan skor 7 gol tanpa balas. Situasi tersebut membuat Malaysia untuk sementara berada di posisi ketiga dengan 1 poin. Indonesia berada jauh di depan. Garuda Pertiwi sudah mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Hong Kong berada di posisi kedua dengan 3 poin. Sementara Malaysia baru mengoleksi 1 poin. Arab Saudi berada di posisi terbawah. Karena itu, peluang Malaysia untuk lolos ke semifinal memang sangat tipis. Namun, peluang tersebut belum sepenuhnya tertutup. Malaysia masih memiliki 1 pertandingan terakhir menghadapi Arab Saudi. Pertandingan itu dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 18 Agustus 2026. Malaysia membutuhkan kemenangan dengan selisih gol lebih dari 7 gol. Bukan pekerjaan mudah, apalagi setelah melihat performa Arab Saudi dan Malaysia di pertandingan sebelumnya. Namun, sepak bola tetap bisa menghadirkan kejutan. Malaysia tentu harus berusaha maksimal. Malaysia berharap Indonesia kalahkan Hong Kong. Selain wajib menang besar atas Arab Saudi, Malaysia juga harus menunggu hasil pertandingan Indonesia melawan Hong Kong. Pertandingan Garuda Pertiwi menghadapi Hong Kong akan berlangsung pada hari yang sama, Selasa, 18 Agustus 2026. Jika Hong Kong menang atas Indonesia, maka Malaysia dipastikan gagal melangkah ke semifinal. Jika pertandingan Indonesia melawan Hong Kong berakhir imbang, Malaysia juga dipastikan tersingkir. Karena itu, satu-satunya skenario yang bisa membuat Malaysia tetap memiliki peluang adalah Indonesia mengalahkan Hong Kong. Inilah yang membuat pernyataan Saif Sali menjadi sangat menarik. Legenda Malaysia tersebut justru meminta masyarakat dan tim Malaysia belajar dari Garuda Pertiwi, sekaligus mendukung Indonesia untuk mengalahkan Hong Kong. Dengan kata lain, untuk sementara waktu, nasib Malaysia juga bergantung kepada hasil pertandingan Garuda Pertiwi. Pelatih Malaysia pilih fokus hadapi Arab Saudi. Sementara Saif Sali berbicara mengenai kualitas Indonesia dan pentingnya kemenangan Garuda Pertiwi atas Hong Kong, pelatih Malaysia Fairuz Montana bin Zainal Abidin memilih pendekatan berbeda. Fairuz tidak ingin anak asuhnya terlalu memikirkan pertandingan Indonesia melawan Hong Kong. Ia ingin Malaysia fokus terhadap pertandingan terakhir mereka. Targetnya jelas. Malaysia harus mengalahkan Arab Saudi dengan skor sebesar mungkin. Fairuz mengatakan bahwa timnya memilih fokus mempersiapkan diri untuk meraih kemenangan atas Arab Saudi. Menurutnya, mereka tidak ingin terlalu memikirkan hasil pertandingan lainnya. Sikap tersebut cukup masuk akal. Sebab tidak ada gunanya Malaysia memikirkan pertandingan Indonesia melawan Hong Kong apabila mereka sendiri gagal mendapatkan kemenangan besar atas Arab Saudi. Jadi, Malaysia harus menyelesaikan tugas pertama mereka. Kemudian mereka baru bisa berharap kepada hasil pertandingan Garuda Pertiwi. Garuda Pertiwi sudah lolos ke semifinal. Di sisi lain, situasi Indonesia jauh lebih nyaman. 2 kemenangan dari 2 pertandingan membuat Garuda Pertiwi sudah memastikan tempat di semifinal. Sebelumnya, Indonesia tampil luar biasa ketika menghadapi Arab Saudi. Garuda Pertiwi menang dengan skor fantastis 7 gol tanpa balas. Kemudian, Indonesia kembali menunjukkan konsistensi ketika menghadapi Malaysia. 3 gol kembali dicetak. Tidak ada satupun gol balasan yang bersarang di gawang Garuda Pertiwi. Artinya, dari 2 pertandingan, Indonesia telah mencetak 10 gol dan belum kebobolan 1 gol pun. Catatan tersebut menjadi bukti bahwa Garuda Pertiwi sedang berada dalam momentum luar biasa.